Gini Pak, ini apa misalnya ya buat saya pribadi kan juga melihat itu di masyarakat banyak yang mengatakan bahwa MLM gitu ya, itu kan jeleknya luar biasa. Ya. Nah itu yang apa istilah mengkayakan orang yang itu stigma masyarakat ya, ya. 2 tahun bubar dan seterusnya itu. Nah, itu gimana itu Pak? Yang namanya bisnis multi level marketing itu nggak ada bisnis yang jelek gitu. Nama multi level marketing adalah pemasaran dengan cara berjenjang, direct selling. Jadi kalau orang bilang di multi level marketing itu menguntungkan yang di atas, ya menurut saya kurang tepat. Lah ya. Dalam artiannya kan sebetulnya kalau tadi bilang menguntungkan orang di atas, sebenarnya dalam dunia pekerjaan juga seperti itu, karena ada bos, ada karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah, kembali lagi di For Female Channel. Kali ini kita ada program baru, yaitu judulnya Ngopi Bareng atau Ngobrol Pintar. Alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi, berbincang-bincang saya dengan teman-teman saya, dan juga ada beliau Pak Daryoto yang akan membahas tema kali ini. Kita akan membahas tentang kenapa harus bisnis jaringan dan bagaimana memilih bisnis jaringan yang baik di era sekarang. Karena yang seperti kita tahu, bisnis jaringan sekarang bermunculan makin banyak, betul ya Mas? Ya. Munculan banyak, dan banyak juga yang istilahnya hanya berkedok bisnis jaringan, tapi ternyata banyak money game-nya. Dan ini nanti kita akan kupas tuntas langsung bersama ahlinya, karena beliau ini Pak Daryoto ini sudah di bisnis jaringan sejak tahun berapa ya Pak? 94. Sejak tahun 94. Nah, berarti sudah hampir berapa tahun? Berarti berapa puluh tahun Ya, puluhan tahun. Dan alhamdulillah beliau ini sudah dari berbagai macam bisnis jaringan. Alhamdulillah sampai ini yang sedang beliau teliti dan sukses. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama. Mungkin untuk pertama ini Pak, pertanyaan pertama kan Pak Daryoto ini tadi bilang sudah tahun 94 di bisnis jaringan. Nah, saya ingin tahu kenapa waktu itu memilih bisnis jaringan. Karena setahu saya Pak Daryoto kan dulunya karyawan, seorang pegawai. Tapi kenapa memutuskan keluar karyawan dan memilih bisnis jaringan? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, karena di pagi hari, siang hari, malam hari tetap kita harus punya jiwa semangat, yaitu moto kalau di dunia usaha jaringan itu harus penuh spirit, penuh semangat. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya memilih bisnis jaringan, dan sebetulnya kalau kita bicara mengawali, awal itu tidak di tahun 94. Itu udah sejak saya mulai kuliah, saya sudah kenal dengan bisnis itu. Jadi bisnis yang notabene dulu nggak ada nama bisnis jaringan, dulu ya namanya multi level marketing, MLM. Ya, MLM. Nah, waktu saya kuliah itu kan sudah terbiasa dan membiasakan untuk mencari peluang. Bagaimana saya kuliah itu bisa membiayai sendiri, biaya hidup saya di perantauan bisa membiayai sendiri gitu. Banyak usaha yang saya lakukan waktu itu ya dengan bekerja freelance ya, sebagai sales, sebagai sales asuransi waktu itu. Terus kemudian ada seorang teman yang nawarin saya pada waktu itu di bisnis multi level marketing. Waktu itu masih kosmetik ya, kalau tidak salah tahun 85-86. Dan waktu awal saya mengikuti presentasi yang disampaikan oleh mentor ya, dan kebetulan itu mentornya yang didatang dari Jakarta ke Semarang waktu itu sempat mengusik hati saya gitu. Jadi
dengan bisnis multi level marketing ini yang saat ini sekarang ini sudah dikenal dengan bisnis jaringan. Jadi ya itu tadi satu pikiran bahwa dengan multi level marketing yang saya tahu waktu itu adalah bagaimana memperpendek waktu untuk bagaimana seseorang bisa sukses dengan dibutuhkan waktu yang tidak perlu panjang, tidak perlu lama, dengan menggunakan kekuatan jaringan. Kalau istilah sekarang banyak yang mengatakan bahwa ini bisnis jaringan, ini bukan bisnis jaringan, ini multi level marketing berkedok dan seterusnya. Nah, ketika singkat cerita, ketika di tahun 94 itu ada saya udah kerja waktu itu di salah satu perusahaan asing ya. Itu saya ditawari salah satu customer saya waktu itu, karena saya pegang area Jawa Tengah DIY, bahwa ini ada sebuah bisnis dari Amerika gitu, dan bisnis itu produk-produknya luar biasa juga gitu, waktu itu. Jadi dari situlah semakin terbuka, jadi pikiran saya, hati saya semakin terbuka bahwa untuk mendapatkan sebuah penghasilan tidak harus dengan menjadi karyawan, tidak harus bekerja secara konvensional dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu. Ya cuman karena keadaan, karena kondisi waktu itu ya saya tetap melakukan pekerjaan, saya bekerja di swasta waktu itu, dan ketika saya sering mendatangi pertemuan demi pertemuan, ternyata kuncinya adalah keberhasilan di bisnis jaringan ya dari pertemuan ke pertemuan itu. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa insya Allah saya akan menekuni bisnis jaringan. Itu akhirnya saya simpulkan itu, walaupun beberapa tahun saya masih bekerja. Barangkali itu yang mendasari saya kenapa saya memilih bisnis jaringan. Jadi intinya kan istilahnya ketemu bisnis jaringan ini kan secara tidak sengaja, dalam artian tidak istilahnya dalam diri mencari-cari bisnis jaringan itu apa ya, cuman gatuk matuk gitu dari teman ya, ora sengaja nyari opo bisnis jaringan, karena waktu itu belum kenal bisnis jaringan itu apa, bisnis multi level itu apa gitu. Ya barangkali teman-teman seangkatan saya waktu itu juga sudah mulai pada mengenal gitu, tapi tidak sampai ke saya. Terus gini Pak, ini apa misalnya ya buat saya pribadi kan juga melihat itu di masyarakat banyak yang mengatakan bahwa MLM gitu ya, itu kan jeleknya luar biasa. Nah itu yang apa, istilah mengkayakan orang yang itu stigma masyarakat yang paling 2 tahun bubar sebenarnya itu gimana itu Pak? Ya itu tadi pandangan satu orang dengan orang lain berbeda gitu loh. Semua kan berawal dari pikiran kita masing-masing sebenarnya kalau bisnis yang namanya bisnis multi level marketing itu nggak ada bisnis yang jelek gitu loh. Nama multi level marketing adalah pemasaran dengan cara berjenjang, direct selling gitu. Tapi dengan sebuah jaringan yang MLM ini ada sistem yang macam-macam gitu, ada sistem matahari, ada sistem binari, ada multinary, trinary dan seterusnya. Tapi dari semua itu sebetulnya bisnis multi level marketing diadakan itu sebetulnya itu tadi nggak ada perusahaan bisnis multi level marketing yang bertujuan tidak baik gitu. Sebuah perusahaan semuanya tujuannya kan pasti baik gitu. Cuman kadang-kadang pelakunya yang nggak baik gitu. Artinya kan oknum dalam hal ini oknum. Bukan dari sistemnya itu ya. Sebetulnya kalau kita waktu itu ya, kalau kita lihat dari perusahaan yang saya ikuti waktu itu sistemnya ya baik gitu loh. Cuman karena kemampuan orang satu dengan yang lain berbeda. Masalah kemampuan ini akhirnya menjadi seseorang ketika dia kemampuannya luar biasa, walaupun kemauannya sedikit gitu, tapi dengan strategi bisnis yang sudah dikemas demikian rupa sehingga dia bisa sampai pada tujuannya untuk kehidupan dalam keberhasilan dalam kehidupannya. Tapi kalau bicara tentang menguntungkan yang di atas, yaitu tadi kalau kita bicara nggak usah multi level lah,
bisnis biasa saja Biasa, gitu, ya kan. konvensional. Ini kalau bicara Ya, tentang ya, menguntungkan yang di atas nih, saya punya sebuah toko besar. Kemudian toko itu saya buka cabang di mana-mana gitu. Katakan 4 cabang saja. Kemudian saya ada karyawan gitu. Ya otomatis nggak mungkin karyawan saya untungkan lebih untung dari saya ya. Mesti saya yang untung kan. Karena saya punya modal yang besar gitu loh. Hanya otak itu pun investasi saya besar. Sedang karyawan kan hanya tenaganya, pikirannya gitu. Ya wajar ketika dia mendapat gaji sesuatu yang diatur, yang saya ngatur gitu, sesuai dengan pekerjaan dan kegiatannya. Jadi kalau orang bilang di multi level marketing itu menguntungkan yang di atas, ya menurut saya kurang tepat. Keliru lah ya. Dalam Betul. artiannya kan sebetulnya kalau tadi bilang menguntungkan orang di atas, sebenarnya dalam dunia pekerjaan juga seperti itu, karena ada bos, ada Betul. karyawan. Ya sekarang contoh lah, ketatanegaraan kita ada presiden, Nah, ya kan? iya. Nah kemudian di bawahnya ada menteri-menteri. Lah ini menteri-menteri menguntungkan siapa? Iya. Ya kan menguntungkan presiden. Ya, betul. Coba kalau menterinya belejut salah siji wes. Ya, presiden Hancur. umat kan? Ya kan Iya. itu. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Di desa aja. Ya kepala desa atau kalau di Kota Madya itu lurah. Ya tetap menguntungkan lurahnya lah. Iya. Kan itu. Bupati ya, otomatis bupati komandonya gitu. Apakah itu disebut itu menguntungkan di atas gitu? Ya kan, ya kembali dari pikiran masing-masing sebetulnya. Terus juga itu loh Pak, kan selama ini kan nggak sedikit juga ya bisnis yang mengatasnamakan multi level marketing. Ini ngobrolnya sambil ngopi sambil Oh, iya. Iya. Ini ngobrol santai ngobrol Pintar. Terus sambil ngopi. Iya. Jangan tegang santai saja. Gitu. Itu kan banyak bisnis yang katanya multi level ya Pak, tapi pada kenyataannya itu cuma bertahan beberapa bulan kok, nggak tahu gulung tikar, nggak tahu perusahaannya kemana. Itu cara memilih atau apa ya, kita ketika mau mengikuti bisnis yang notabene jaringan itu yang seperti apa Pak? Nah ini pertanyaan yang canggih. Berarti sudah mulai mendalami. Ya sebetulnya kalau dilihat dari era ya, era semakin ke sini kan banyak munculan bisnis jaringan yang mengatasnamakan multi level marketing. Wah, akhirnya banyak pelaku-pelaku yang nun sewu menjadi oknum gitu loh, yang tujuannya sudah nggak benar gitu. Artinya ada yang mementingkan dirinya sendiri, padahal di dalam dunia jaringan itu kan kekuatan network ya, kekuatan jaringan. Jadi kolektivitas kerja sebetulnya. Tapi ada yang tidak mengandalkan itu, jadi mementingkan diri sendiri. Nah ini kan oknum, ini kan pikiran masing-masing orang itu, yang membedakan hanya itu. Kemudian kalau bicara multi level baru, perusahaan multi level baru sekian lama terus tiba-tiba menghilang, ya itu tadi. Kalau pertanyaan itu pintar-pintar kita memilih gitu. Jadi ada sebuah tawaran, kemudian kita pelajari tawaran itu. Kalau itu tawaran bisnis yang notabene jaringan, ya kita harus memahami betul. Pertama perusahaannya, ya. Perusahaannya itu kalau sudah bicara perusahaan, lokasi perusahaan di mana. Ya saat ini kan banyak nih, karena Indonesia itu menjadi sasaran empuk pengusaha-pengusaha dari luar negeri yang notabene-nya agar mempercepat omset dan aset datang ke Indonesia sebagai pasar empuk gitu, dengan membawa sebuah sistem yang menurut mereka luar biasa, walaupun belum tentu luar biasa gitu. Karena di perusahaan daerah banyak juga yang luar biasa, tapi karena luar negerinya yang dilirik, sementara kalau dari perusahaan daerah nggak pernah dilirik gitu. Padahal ini bisa melampaui perusahaan luar negeri. Maka itu tadi, satu perusahaannya, lokasi perusahaannya itu penting. Jadi harus jelas ya. Harus jelas. Terus jajaran manajemennya itu juga harus jelas. Kemudian produknya. Karena kekuatan kita sebenarnya kalau di network ya, bisnis multi level marketing, itu produk harus benar-benar yang bermanfaat, berkualitas, berbicara di dalam masyarakat. Waktu saya mengikuti dari perusahaan Amerika itu, produknya semuanya berkualitas gitu. Nah kemudian setelah perusahaan, lokasi, jajaran manajemennya, terus kemudian produk. Artinya produk itu tidak hanya sekedar diadakan gitu loh. Ya, ya. Jadi banyak orang menjual sistemnya saja, support
sistem multi levelnya, tapi produknya hanya sekedarnya lah ya. sekedarnya ala kadarnya gitu loh. Bahkan produk jadi orang manfaatnya gitu loh. Tapi yang ditawarkan itu sistemnya loh. Nanti sekian bulan dapat mobil sekian. Ya, itu. Lah produknya apa? Produknya ini yang kalau dilihat produk segitu harganya segitu gitu loh. Malah cenderung diada-adakan gitu ya. Nah, ya itu. Ya kalau perusahaan yang seperti itu kekuatan tidak ada di produk, kekuatannya di sistem. Ya, yang menurut mereka sistemnya luar biasa. Ya tinggal tunggu waktu saja. Karena kekuatan direct selling, kekuatan di multi level marketingnya adalah perputaran produk. Nah setelah produk, nah ini produk buatannya siapa? Kan gitu. Perusahaan itu buatan pabrik yang dari luar misalnya. Sementara perusahaan itu dari Indonesia katakan. Berarti kan butuh waktu, butuh biaya yang luar biasa. Belum distribusi produknya. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kalau itu produk milik perusahaan distributor itu sendiri, nah itulah yang harus kita cermati, harus kita dalami lagi. Karena itu luar biasa gitu. Jarang sebuah perusahaan distributor kemudian menawarkan sebuah produk di mana produknya diproduk oleh perusahaan itu sendiri dengan bendera lain, contohnya katakan PTA ini sebagai produsen, kemudian didistribusikan oleh PTB, di mana PTA dan PTB pemiliknya satu orang misalnya, walaupun manajemennya beda-beda. Itu yang harus kita perhatikan dan itu yang harus kita dalami sedalam-dalamnya. Terus kemudian skemnya bagaimana, pola pendistribusian bonus dan seterusnya. Nah baru sistem fair nggak, adil nggak, jujur nggak, gitu loh, transparan nggak, gitu. Kemudian sesuai eranya, ini era e-commerce atau enggak, era digital, sekarang eranya digital. Nah itu yang harus dipahami. Setelah itu baru support sistemnya, pendidikannya. Maka ketika ini ada menjadi satu kesatuan, menjadi komprehensif sebuah sistem di mana dua perusahaan, dalam hal ini perusahaan produsennya dan perusahaan distributornya adalah milik satu orang, artinya tidak join dengan beberapa orang. Wah ini insya Allah ini yang harus benar-benar barangkali pemirsa Forbimil Channel itu yang harus kita pilih gitu. Barangkali itu menarik. Artinya kan istilahnya dalam menentukan kita ingin berbisnis jaringan atau memilih sebuah perusahaan kan banyak, artinya ada banyak kriterianya. Bisnis jaringan tadi Pak Daryatmo mengatakan harus perusahaannya harus seperti apa. Mungkin pengaruh nggak Pak lamanya berdirinya perusahaan? Misalnya ini baru ada perusahaan berdiri baru 1 tahun, tapi iming-imingnya luar biasa. Itu atau ada perusahaan yang sudah berdiri sampai puluhan tahun misalnya. Itu pengaruh nggak dengan dalam kita memilih bisnis jaringan? Lama dan sebenarnya perusahaan ya sedikit banyak itu berpengaruh. Karena gini, misalnya nih, katakan perusahaan ini mengandalkan sebuah sistem, produknya bagus juga, perusahaannya bagus dan seterusnya. Nah, karena ini network, kembali lagi jaringan kan begitu cepatnya bertumbuh gitu loh. Nah ketika dalam hal ini member itu sudah jumlahnya luar biasa, pertumbuhannya luar biasa, tetapi tadi kapasitas manajemennya, kapasitas perusahaannya, kemudian komitmennya sejauh apa gitu. Ini sangat berpengaruh kepada lama dan tidaknya, lama dan sebentarnya sebuah perusahaan bisnis jaringan. Kemudian kalau kita sudah bicara produk, bahan baku produk, ya kan. Kemudian kalau kita sudah bicara bahan baku produk, kemudian kepada kebutuhan dengan harga bahan baku produk, gitu. Maka menjadi sebuah pilihan yang mestinya harus dipilih. Pilihan utamanya adalah manakala produsen dan distributor, perusahaan distributor ini pemiliknya satu orang. Karena ketentuan
produsen seperti apa, bahan baku naik tidaknya, kapasitas produksinya sampai sejauh mana. Apabila itu didistribusikan oleh perusahaan, di mana perusahaan ini pemiliknya juga sama dengan pemilik produsen, ya ini akan bisa saling kontrol mengontrol walaupun manajemennya berbeda. Maka menjadi waktu ini menjadi masa waktu berdirinya perusahaan ini menjadi sebuah pilihan alternatif berikutnya. Jadi kalau kita bicara baru 1 tahun 2 tahun, kalau tadi komponen tadi terpenuhi semuanya dari sistem, support system, kemudian produsennya, perusahaan distributornya, produk dan seterusnya, itu luar biasa. Ya, itu yang harus kita pilih walaupun itu baru 1 tahun 2 tahun. Tetapi kalau itu ada perusahaan yang sudah lama sekali membuktikan perjalanan waktunya, ini adalah pembuktian, ya kan? Misalnya nih perusahaan yang saya ikuti, ya, itu sejak 2012, kemudian pabriknya berdiri sejak 2007, ya kurang lebih 2007, dan ini menjadi sebuah kesinambungan produsen dan distributor, perusahaan distributor, pemiliknya 1 orang, maka ya alhamdulillah bertahan sampai 9 tahun, sampai hari ini terus. Malah yang terjadi omset melimpah, apalagi di masa pandemi perusahaan-perusahaan yang lain kocar kacir, itu malah naik, Pak. Ini malah omsetnya luar biasa. Kenapa? Karena produknya dibutuhkan, apalagi di masa pandemi. Inilah kekuatan produk, inilah yang harus teman-teman pilih. Kenapa? Kekuatan produknya yang repeat ordernya luar biasa dan dibutuhkan, dan nilai manfaatnya jauh lebih besar daripada uang yang mereka keluarkan. Kemudian support systemnya, ya, kita ada pendidikannya. Nah itu, jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi yaitu jelas bahwa waktu lama dan tidaknya itu sedikit banyak memang berpengaruh gitu. Tapi kalau kita cerdas ya memilih kan, kalau ada yang lebih lama perusahaan itu settle-nya, berdirinya, perjalanan waktu menjadi luar biasa, ya kenapa memilih waktu yang pendek yang kita belum tahu buktinya kan gitu. Walaupun katakan itu baik gitu ya lebih baik kita yang sudah tahu buktinya kan. Dan ini maaf saya langsung sebut saja karena saya sebagai mitra PT SNS 21 Internasional ya, yang produknya ada 5 item. Ini pertumbuhannya luar biasa, terbukti ya. Di saya, omset saya di masa pandemi malah naik tajam, yang tadinya kisaran 200 sampai 300 jutanya aja nyentuhnya hanya beberapa kali dalam 1 bulan. Ini malah di masa pandemi parah-parahnya bulan Maret 2020, itu pandemi yang luar biasa, lockdown ada terjadi di mana-mana. Itu omset malah justru naik jadi 450 juta sampai hari ini. Omset itu 450, 500, 600 juta. Malah lipat ya, Pak. Lipat lah. Jadi itu, maka saya tidak salah memilih itu. Walaupun saya menentukan untuk totalitas saya di tahun 2015 bulan Juni. Bayangkan 2015 bulan Juni sampai 2021 perusahaan ini semakin luar biasa. Perusahaan semakin mensejahterakan banyak orang. Itu. Kalau untuk perusahaan ini sendiri Pak sudah berdiri itu dari tahun berapa Pak? Kalau yaitu tadi PT SNS 21 Internasional itu adalah perusahaan distributor, satu-satunya distributor dari produk-produk yang diproduksi oleh PT Laba Asia Food. Ya, di mana PT Laba Asia Food dan PT SNS 21 pemiliknya 1 orang, Pak Haji Anggoro, asli putra daerah, perusahaan lokal, alhamdulillah haji, yang kita bisa ketemu setiap saat sama beliau, yang kita bisa tahu terus-terusan perusahaannya seperti apa, kantornya di mana, pabriknya ada di mana. Nah itu yang jadi kebanggaan kita mestinya kalau ngaku wong Indonesia. Nah, ini gayanya wong Indonesia nih ke luar negeri. Seringnya kayak gitu. Ya itu burung karuan. Ya, masyarakat kita kan cenderungnya lebih suka, lebih ada gengsinya ketika ikut perusahaan asing. Ya sekarang gengsi tapi duitnya orang ya, lebih baik perusahaan lokal tapi duitnya tebak dan bisa dipercaya, bisa karena transparansinya, keadilannya, ya jajaran direksinya alhamdulillah amanah. Kurang apa lagi gitu. Maka saya himbau benar-benar ini pemirsa 4B Mill Channel ya.
Jadi ayolah kita perbaiki kehidupan kita. Dari mana? Dari manapun bisa gitu loh. Tapi karena kita semua sudah menunjukkan, membuktikan melalui PTSNS 21 gitu loh. Ya. Itu. Ya, kayak saya sendiri alhamdulillah sudah merasakan ketika bermitra menjadi mitra SD SNS 21, hasilnya memang luar biasa. Wah, selalu ditinta. Nah, ini ada. Enaknya ada. Penuh. Cuman gini Pak, mungkin yang saya kepingin tanya ini untuk orang-orang awam, khususnya anak-anak muda, milenial muda. Kan sekarang bahkan di era sekarang, di pandemi sekarang, bisnis jaringan ini menjadi salah satu alternatif. Ya. Ketika banyak apa namanya mereka-mereka yang dulunya mungkin karyawan akhirnya kena efek pandemi, dirumahkan dan lain sebagainya kan, akhirnya bisnis jaringan ini murah diri. Cuman sayangnya di Indonesia ini masih banyak, yaitu tadi kayak teman saya bilang berkedok, hanya berkedok MLM. Ternyata tidak multi level sebenarnya, yang akhirnya hanya iming-iming. Nah ini saya pengen tanya bagaimana merubah stigma masyarakat yang mereka tahunya lah ini paling bisnis hanya sekedar iming-iming, sekedar istilahnya hanya ngomong doang. Padahal di sini justru yang ingin kita tampilkan ke mereka adalah sebuah bukti. Nah, tapi kecenderungannya pemikiran masyarakat ini itu kan iming-iming. Oh, dapat mobil, dapat motor, dapat nanti bisa dalam 1 bulan penghasilan sekian puluh juta misalnya. Artinya kan kita menunjukkan itu kepinginnya ini adalah sebuah bukti. Tapi stigma masyarakat masih menganggapnya itu iming-iming semata. Nah, itu bagaimana cara istilahnya merubah stigma masyarakat yang seperti itu, Pak? Ya, kalau ini kembali lagi mindset ya, kembali lagi pola pikir ya, cara berpikir. Nah, maka saya mengajak kaum milenial ini, ya kita harus berpikir milenial juga gitu, harus berpikir era sekarang. Kalau hidupnya ingin terjadi perubahan yang luar biasa, karena eranya sudah berubah gitu. Dan memang betul sekarang tawaran bisnis jaringan luar biasa bermunculan. Oh iya, tawaran demi tawaran terus bermunculan, dan wajar, hal yang wajar gitu. Ketika seseorang menawarkan sebuah bisnis, dia selalu menunjukkan kepada iming-iming. Menurut saya iming-iming ya, karena yang bersangkutan belum tentu sudah mendapatkan apa yang sudah disampaikan gitu. Misalnya nih, dalam waktu sekian bulan dapat mobil, dalam sekian, lah ini yang menawarkan sudah mendapatkan atau belum, atau minimal paling tidak temennya dia sudah membuktikan atau belum, kemudian berapa lama dia dalam pembuktian gitu. Menjadi hal yang tidak wajar menurut saya sulapan ya, di bisnis apapun gitu. Misalnya kalau katakan 3 bulan dapat mobil dan itu gratis itu ya itu perlu dipertanyakan gitu. Cuman kembali lagi kalau harus dilihat dari sisi apa itu tadi, perusahaannya, terus produsennya, pabriknya punya sendi atau bukan, atau kita kulaan kepada pabrik lain, itu menjadi pertimbangan. Kemudian support sistemnya, kemudian jajaran manajemennya, kemudian transparansinya di dalam pendistribusian produk dan pendistribusian bonus-bonusnya. Kalau itu transparan dan itu fair dan bisa kita update, lah ini gunanya. Kita sekarang rata-rata siapa yang nggak punya Android gitu loh. Ini gadget yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah penghasilan tanpa kita harus menjadi seorang karyawan, hanya utak-ngatik gini. Dan itu bisa di perusahaan kami di PT SNS 21 itu bisa dibuktikan semuanya, tidak sekedar iming-iming. Artinya ketika saya membuktikan hasil ini, kemudian tadi saya bicara omset, saya bisa melihatkan gitu. Bisa nggak ini kira-kira bisa di transparan? Karena e-commerce satu, kemudian yang kedua sistem era digital ini betul-betul dimanfaatkan oleh PT SNS 21 dan dikemas yang luar biasa, sehingga bukan hanya masalah kemampuan membernya, tapi yang penting, yang utama adalah kemauan membernya untuk berubah hidupnya. Insya Allah di SNS 21 dalam kurun waktu 12 bulan, paling lama 36 bulan, hidupnya berubah total. Itu. Dan itu sudah banyak buktinya. Itu. Wujud maning. Intinya perusahaan ini menjadi penting ya Pak. Penting sekali. Dilihat gitu maksudnya ya.
karena ya memang tadi yang saya bilang itu loh Pak, istilahnya yang selama ini apa Ya, Menentukan yang ada ada. itu kan Iya, ya paling iya. hanya sementara sudah Ya, maka atau dari nggak itu, ada lagi iya, Pak. Ini justru yang itulah buat di masyarakat mungkin harus diwaspadai karena sekarang peraturan di Indonesia kan terbarukan semuanya dan menjadi satu kesatuan. Artinya begini, contoh ya untuk produk saja. Jadi dulu mungkin untuk keluar POM itu mudah. Sekarang nggak semudah kayak dulu karena dulu segala sesuatu bisa dengan uang. Dengan era yang sekarang ini penertiban yang luar biasa, pemberantasan korupsi di mana-mana, maka tidak semudah membalikan tangan. Dan itu PT SNS 21 sudah membuktikan semuanya sudah ada POM-nya. Legalitas yang lain, contoh nih, kalau di Indonesia yang namanya bisnis jaringan yang resmi diakui negara, diakui pemerintah, yaitu mengikuti peraturan yang ada. Contoh, harus kalau itu menamakan bisnis jaringan harus ada izin dari Disperindak yang notabene-nya perwakilan dari yang mewakili asosiasi dalam bisnis jaringan adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah itu perlu dipertanyakan, ada nggak SIUP L-nya? Nanti kalau sudah SIUP L, SIUP B-nya, SIUB, SIUPR, surat izin usaha penjualan langsung, surat izin usaha berdagang. Kemudian halal dan tidaknya dari MUI, ada nggak? Nah, kemudian dari Depkes dan seterusnya. Kalau itu perizinan semua lengkap, kemudian jelas manajemennya, perusahaannya, kantornya, pabriknya, ya jangan dipikir lama. Insya Allah Kalau jangka panjang ya, Pak. insya Allah jangka panjang dan itu sudah terbukti SNS 21 9 tahun ya.